Bapak kan memang masternya ya, gurunya dari raja penjual handle, Pak. Iya. Berapa banyak jenis handle yang Bapak jual sekarang? Lengkapnya mungkin tipe-tipe handle kita sekitar bisa 3.000 sampai 4.000 macam, Pak. Wow, 3.000 item ya? Iya. Halo, Pak Hendra, Pak Henry, generasi keduanya Kenari Jaya. Kita mau bincang-bincang nih Pak. Saya dengar Pak Hendra punya mimpi besar untuk Kenari Jaya ke depannya akan seperti apa Pak ya. Baik. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ada protokol kesehatan sudah PCR. Bapak mungkin boleh buka maskernya supaya ngobrolnya kelihatan nih. Muka gantengnya Pak Hendra nih. Pak Hendra, saya dengar Bapak sejak dari muda hobi menyanyi nih Pak. Kita mau denger nih 1-2 bait nyanyi sedikit Pak. Coba Pak ya, kita Ya, coba ya, baik. oke. Hati siapa yang takkan hancur bila di depan mata engkau bercumbu. Luar biasa, suaranya masih merdu ya Pak. Pak Hendra, boleh saya tahu Pak, awal Bapak berusaha sampai menjadi pengusaha besar dan sangat terkenal di Indonesia nih Kenari Jaya. Pertama ini Kenari Jaya sebenarnya dari kakak saya, Pak Husin, ya almarhum sekarang. Pada saat itu dia dari Koplet kan, melewati rutenya Sawah Besar, Salemba, terus balik lagi Kampung Melayu. Nah, ketemulah pedagang di Pasar Kenari. Tanpa dia tahu kakak saya itu asal usulnya dari mana, karena mungkin dari ngobrol-ngobrol ini, dia langsung ya percaya aja. Dia tanya kepada kakak saya, Pak Husin, satu hari kalau naik koplet, narik koplet, dapat berapa duit sih? Misalkan satu hari dapat 300.000. Ya udah, saya kasih lu 300.000 dah. Tapi lu ikut saya aja. Jaga toko, kalau ada kirim barang, kalau ada tagihan, kamu bagiin tagih, pakai mobil kamu. Nah, berjalannya waktu sekitar 2-3 tahun itu, terjadilah penambahan kios di Pasar Kenari. Nah, kakak saya insting bisnisnya keluar. Jadi minta izin sama si owner ini mau jual opletnya untuk beli kios. Yang ukurannya 2,5 kali 2,5. Oke. Nah, si owner ini, oke, lu bagus kalau mau dagang. Ya udah, lu nggak apa-apa, nggak usah ikut saya, lu coba dagang aja. Akhirnya di situlah outlet dijual, belilah kios yang 2,5 kali 2,5. Istilah lemarinya itu juga belinya di Manggarai, yang warung-warung loa-loa itu Pak, buat beli-beli bekas. Karena uang kita nggak ada Pak. Setelah itu kita coba dagang, sekitar tahun 67 saya mulai bergabung. Nah, kita jual paku, cuma berapa kilo, juga cuma berapa ukuran, jual tripack juga berapa ukuran. Cat, saya ingat banget itu ada satu merek cat kuda terbang, saya nggak tahu mereknya sekarang itu masih ada apa enggak. Nah, kebetulan owner juga baik. Nah, saya disupport Pak. Lemari yang ada kan di situ kan kosong semua. Nah, datanglah seorang salesman kunci yang waktu itu harga ini, kalau ini saya benar-benar nggak akan lupa, harga kunci saat itu paling tinggi 3.500. Oke. Tapi yang ditawarkan oleh salesman ini yang paling murah 8.500. Nah, saya bilang saya ke satu, ya 3.500 saya nggak bisa jual, saya nggak ada duit. Saya bilang, harus saya jual kemana nih? Dia tanya saya. Dan gini deh, ini lemari lu pada ada kosong nih, gue isiin barang lu ya. Wow. Wah, kan saya udah bilang saya nggak ada duit. Iya, betul. Nggak usah, lu nggak usah bayar konsinyasi. Nah, disitulah pertama kali saya kenal nama konsinyasi Pak. Oke. Saya bilang, apa sih artinya konsinyasi? Laku lu bayar, laku lu bayar. Nggak laku gimana? Saya bilang, nggak laku ya nggak usah bayar. Dia bilang, di sini keberanian saya saat itu Pak. Ya. Saya mengatakan, iya. Setelah beberapa hari kemudian datanglah barang-barang itu Pak. Lemari saya dipenuhin semua barang-barang dia. Pada saat itu merek yang terbaik adalah merek ini gitu loh. Dan kebetulan importir ini juga ada tim yang untuk mengunjungi para arsitek, para kontraktor, para owner. Saya kan cuma sebagai penjual doang. Ya. Saya cuma 2 orang, cuma saya bertiga. Sama kakak saya satu berempat, kios 2,5 kali 2,5 itu. Cuman fairnya importir ini adalah, Bapak mau beli sebagai customer, mau beli ke tempat mereka, 1 sen pun nggak ada diskon. Tetapi oleh resepsionnya, Pak, kalau Bapak mau diskon, Bapak beli aja di Kenari Jaya. Oke. Gitu loh. Ya minimal Bapak dapat diskon antara 5 sampai 10. Karena dia tahu diskon ke saya kan 15%. Iya. Nah, jadi disitulah mulain
saya banyak dikenal oleh para arsitek, banyak oleh kenal kontraktor gitu loh. Dalam waktu berjalan, rupanya saya dimonitor sama si ownernya. Suatu saat dipanggil ke ruangan ke kamar kerjanya. Dia bilang, saya lihat kamu ya. Dia kan belum kenal sama saya. Lihat kamu satu hari bisa 3-4 kali bolak-balik di sini. Kadang sore kita mau tutup, kamu datang ambil barang. Pagi-pagi begitu kamu datang store duit. Siapa sih nama kamu? Nah, di situ. Akhirnya sama si owner itu juga, udah mulai sekarang lu nggak usah tiap hari kemari. Saya kasih kamu utang sebulan, ya, lu boleh dagang yang lain pakai duit ini, dia bilang. Bisa muter itu ya. Saya ke Jelakeng, pusatnya toko-toko bangunan Pak. Yang kita jual engsel, jual grendel, apa Jelakeng. Sekarang udah bongkar dia jalanan. Saya ke Panglima Polim, saya ke Sudirman Pak. Sudirman itu banyak toko-toko bangunan juga. Nah, terjadilah hal yang sama Pak. Kenapa sih ambil barang sedikit-sedikit? Ya jujur saya bilang saya nggak ada duit kok. Ini kan mesti bayar kontan saya bilang. Ini duit aja nih saya bilang. Duit dari penjualannya yang konsinyasi saya bilang. Oh, yaudah lo ambil banyakan deh. Gue bayar pakai apa? Nggak usah bayar. Nanti gue kasih lu utang sebulan. Disitulah Pak. Sini kasih utang sebulan, sini kasih utang sebulan. Kan ini jadi duit nganggur Pak. Betul. Nah kebetulan teman kakak saya ajak ke Singapura. Disitulah zaman dulu kan airport di Kemayoran. Bawa tank barang. Termasuk kakak saya almarhum itu Pak. Barang apa itu Pak? Handle Pak. Oh handle. Handle merek Itali. Wow. Merek Cosmos. Beli 6666 kita pajang. Ternyata tanggapan dari customer luar biasa gitu. Ini mau beli sekian, ini mau beli sekian. Ya buru-buru kakak saya berangkat lagi ke Singapura. Beli lagi, balik lagi gitu. Kadang-kadang pulang hari atau kadang 2 hari gitu. Apa yang terjadi di Singapura? Hal yang sama terjadi. Bahwa lu kenapa sih barang dikit-dikit bolak-balik. Lu nggak capek apa ngeteng-teng barang? Toko. Tokonya Iya, impor dari agen dari luar negeri, agen Eropa di Singapura. Lu lebih banyakan aja. Lu gua nggak ada duit. Kan gua harus bayar kontan. Nggak usah bayar kontan. Gua kasih lu utang lagi sebulan. Nah, di situ Pak. Waktunya berjalan, si importir ini baik hati. Lu kalau mau jual kunci bagus, lu ikutin pameran di Jerman. Di Cologne Fair. Kalau kita datang ke pameran ini, itu bersama-sama juga artinya kita melihat produk hardware dari seluruh dunia. Nah, jadi dari situ kayak saya makin berkembang. Nah, dari situ pun, lu dari mana? Dari Kenarijaya. Lu dari mana tahu saya? Dari Pak, ini Yunghap. Oh, Yunghap ya? Dia memang langganan saya. Saya bilang, saya mau ambil barang sama lu. Ya, tapi jujur saya ambil dikit-dikit dulu, karena saya duit nggak ada. Oh iya, nanti gua tanya Yunghap dah. Nah, dia tanya Yunghap, direferensi Pak. Lu kasih dia utang. Kalau sampai dia nggak bayar, gue yang bayar. Wow. Dari situ Pak, saya kenal beberapa pabrik. Jadi makin berkembang, makin barang-barang Eropa. Ya jujur Pak, di Indonesia yang menjual kunci yang mahal-mahal, pertama kali kalau Pak Ismet mau tahu, boleh tanya ke toko-toko. Hanya Kenarijaya. Dan Kenarijaya menjadi ikon untuk seluruh toko-toko yang ada saat ini. Itu nama Kenarijaya itu dari mana Pak? Kenarijaya itu kan kakak saya naik oplet tadi, melewati area Pasar Kenari. Pasar Kenari. Iya, kan ketemu owner toko itu yang punya toko di Pasar Kenari. Nah, karena kakak saya buka kios di Pasar Kenari, ya kita ambil nama simpel aja Kenarijaya gitu. Iya, itu bagus sekali itu. Sederhana kan. Bapak kan memang masternya ya, gurunya dari raja penjual handle Pak. Iya. Berapa banyak jenis handle yang Bapak jual sekarang? Lengkapnya mungkin tipe-tipe handle kita sekitar bisa 3.000 sampai 4.000 macam Pak. Wow, 3.000 item ya? Iya. Dan saya dengar juga Bapak sedang bikin pertandingan ya dari arsitek-arsitek? Bukan, lomba desain handle Pak. Oh. Karena begini Pak Ismet, saya ini sampai detik ini ya memasarkan produk-produk handle dari Italia. Iya. Nah, misalkan handle ini dari Italia by design dari arsitek Italia. Handle ini by design dari Jerman. Handle yang AC dari desain dari Jepang. Nah, terpanggil Mak, rasa cinta Indonesia ini terpanggil. Kenapa sih arsitek kita kok nggak bisa bikin handle? Nah, pada saat satu pertemuan gathering dengan para arsitek, saya kan duduk dengan ketua-ketuanya. Saya tanyain mereka, Pak, apa iya benar desain Indonesia, arsitek atau desain Indonesia nggak bisa bikin handle? Oh bisa Pak Hendra. Iya Pak, kalau bisa kan alangkah bagusnya buat saya.
Kalau saya pasarkan misalkan desain dari insinyur from Indonesia gitu loh. Oh ya, bagus tuh Vendra idenya. Adain aja lomba desain handle. Nah, dari situ Pak, nggak lama COVID. Nah, sempatlah terhenti pekerjaan ini dan juga kita lagi COVID. Saya udah kebanyakan di rumahnya, udah nggak kepikir lagi Pak. Nah, sekitar 7 bulan yang lalu, Himpunan Desainer Interior Indonesia mengingatkan lagi. Saya itu sampai terharu, sampai ada rasa kagum saya Pak. Waktu saya lihat yang nominasi yang masuk Pak. Ada 30 orang, kita pilih 7 pemenang. Itu luar biasa Pak. Bagus desainnya. Ternyata saya bilang, ternyata kita interior dari sana, kita orang Indonesia bisa bikin ya. Iya. Jadi saya Kalau sampai ini selesai dan bisa diproduksi ya kan, Iya. itu disponsorin oleh Kenari Jaya tuh Pak. Iya, kita akan berapa kali webinar mengenai acara ini. Para dosen itu juga bercerita, ini ide 20 tahun yang lalu saya mauin. Dia bilang, kok baru ketemu Pak Hendra sekarang nih Pak, saya 1000% saya dukung acara ini. Oke Pak, sekarang kita mau masuk ke Pak Henry, generasi keduanya Siap. Pak Hendra nih ya. Siap Pak. Nah sekarang ini saya lihat properti mulai growth nih Pak. Mulai banyak yang launching barang-barang baru Pak. Tentunya Kenari Jaya mau cepet juga nih ngikutin tren yang sedang bergerak ini. Kira-kira Pak Henry nih sebagai generasi kedua dari Pak Hendra nih, rencana ke depannya apa nih Pak? Atau ada barang-barang unggulan yang Bapak sudah siapkan yang akan ditawarkan kepada developer atau kepada masyarakat umumnya? Kalau secara produk Pak, tentunya kami akan fokus terus untuk mengembangkan produk-produk digital Pak. Karena kan itu sudah menjadi tren ya smart lock, smart home ya, itu sudah menjadi dalam portfolionya kami. Untuk produk-produk seperti handle tentunya kita akan kembangkan terus dari segi desain, dan seperti yang tadi sudah di-share Pak Hendra bahwa kita sedang mengadakan KD Design Award. Ya. Tentunya dari beberapa handle itu kita akan launching di pasar, mungkin ya deadline-nya di tahun 2022 setelah masa PPKM. Kita tentunya juga akan lebih fokus untuk barang yang bisa lebih affordable di pasaran Pak. Betul. Ya, itu sih Pak strategi jangka pendeknya kita setelah PPKM. Produk unggulan Bapak selain handle ada nggak yang lain Pak? Digital lock Pak, memang Pak. Digital lock Pak. Sebenarnya kita itu pionir dari produk digital lock Pak. Kita mulai memasarkan digital lock itu mungkin udah sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya. Ya, brand yang kita pegang memang awalnya itu adalah Samsung. Ya, cuma sekarang dengan berjalannya waktu kita sudah bisa mengembangkan dengan brand kita sendiri yaitu Ken ya, produknya Pak. Iya, betul Pak. Penjualan online tetap kita fokuskan Pak. Iya. Melalui Tokopedia, melalui Shopee, nah itu tetap kita akan kembangkan terus. Dan kita sedang upgrade kita punya website yang dimana nanti para arsitek dan interior design akan lebih mudah menggunakannya. Mungkin ke depannya nggak usah datang ke showroom kita, bisa lihat di website kita karena itu nanti akan ada function 3D-nya. Para arsitek dan interior design juga bisa langsung membuat semacam EQ ya dari website kita untuk produk hardware. Jadi dia tinggal pilih di sana. Nah, dari folder itu mereka bisa presentasikan ke pihak owner. Oke Pak, sekarang terakhir nih Pak Hendra, mimpi Bapak ke depan Kenari Jaya mau seperti apa sih Pak? Sebenarnya harapan saya dari sebelum COVID Pak. Iya. Minimal itu harus ada tambah lagi 4 atau sampai 8 showroom gitu loh. Oke. Di seluruh kota besar. Di seluruh Indonesia ya Pak? Ya, kalau idealnya itu kalau Kenari Jaya bisa punya 20 showroom aja. Iya. Nah, itu akan sangat baik. Dan memang saya lihat masa depan PIK 2 itu cukup bagus ya. Untuk sebagai office, sebagai showroom itu sangat bagus. Karena jalan tolnya dari mana-mana bisa masuk. Akhirnya saya belilah karena di PIK 2. Dengan harapan itu menjadi Kenari Jaya Tower. Kenari Jaya Tower betul, atau seluruh office bergabung di situ Pak. Nah itu Pak harapan saya ke depannya. Dan juga mengenai lomba desain ini, handle ini, harapan saya juga jangan dilakukan sekali aja, lakukan terus. Jadi ada 2 mimpi Bapak ya. Pertama, Bapak akan bangun menara atau Kenari Jaya Tower ya. Betul. Di PIK, karena di PIK 2 itu future-nya bagus ya Pak. Ya. Yang kedua, Bapak akan teruskan mimpi Bapak untuk membuat
handle made in Indonesia dengan karya-karya dari anak-anak bangsa yang Bapak terus bikin lomba desain terus ya Pak ya. Walaupun mungkin produksinya bisa di Indonesia, mungkin bisa di negara lain, tapi desainnya itu hasil karya anak bangsa gitu Pak ya. Ya, betul. Ya. Setuju sekali. Itu emang harapan saya. Jadi kalau saya pasarkan kan, misalkan handle design by Pak Ismet gitu, dari from Indonesia. Indonesia, keren ya Pak? Keren kan Pak? Ya. Kalau misalkan orang luar negeri ketarik, ya silakan. Ya. Orang royalti bayar dong. Ya. Saya nggak ngambil untung pada situ. Ya. Dan dari penjualan saya pun, kalau desain Pak Ismet jadi kita produksi, pabrik bisa produksi dan laku, saya secara komitmen ada janji sekian persen kasih ke Pak Ismet. Yang bikin desainnya, Ya, yang juara desain. Pak Ismet kan juara, Pak kasih ke Pak Ismet. Pak, yang terakhir nih Pak, saya dengar Bapak tuh punya filosofi ya. Bisa jelaskan nggak Pak? Prinsip dasar usaha sukses ya kan? Ini sekitar tahun 70 Pak. Tahun 70. Iya. Ini istilahnya dari gelas kecil, Iya. jadi loncat ke garis ke gelas besar. Jadi istilahnya dari usaha kecil, Usaha kecil mau jadi usaha besar, harus lakukan 7 ini. poin ini. Keren, keren. Jadi keren. jalinan pertemanan. Kalau bahasa sekarang networking, Networking. ya. Kedua, ya kejujuran. Pak. Kejujuran, Yang tadi itu paling saya penting. cerita penting sekali Pak. Kita banyak networking, tapi kita banyak bohongnya, hilang semua Pak. Hilang semua. Nah, dengan 1-2 ini akan datang ketiga Pak, yaitu pola pikir, mindset. Cara pikir. Setelah itu Pak, Inovatif. otomatis kita punya inovatif dan kreatif kan. Iya. Nah, kita kan kreasi kan. Kan seperti tadi, barang dari Itali kita beli, ya kita coba aja lah pasarin. Nah, selanjutnya komitmen. Komitmen. Komitmen pengertian saya adalah misalkan supplier. Ya, ada bayar hutang 90 hari. Sampai hari hanya kita nggak bisa bayar, kita wajib telepon. Saya jatuh tempo tanggal sekian kira-kira. Ya, ya. Tapi saya nggak bisa bayar. Saya minta mundur ya 2 minggu. Kalau yang uang apa Pak? Kalau zaman dulu dapat uang, ini uang kan uangnya Orang. importir. Iya. Kita cuma untungnya kan uang kita kan cuma Iya. selisih diskon itu Betul, Pak. betul. Misalkan ada 100 juta, uang saya ada cuma 20% ya. 20 juta itu uang saya. Iya. 80 juta kan uang Mesti orang balik, gitu loh, ya. harus balik. Tapi ada banyak anak muda yang Dipakai, saat Pak. itu aja juga tidak sadar. Akhirnya dipakai beli mobil, bangun rumah. Kalau saya enggak, saya berprinsip uang 20 juta ini pun saya investkan aja jadi modal. Iya. Jadi bisa beli barang lebih banyak lagi. Betul, betul. Kalau yang terakhir nih Pak, pengaturan keuangan Pak. Setelah dapat uang itu, Iya, dapat uang masuk. nah, uang masuk, jangan itu merasa uang pribadi kita. Iya. Jadi kita mau pakai seenak-enaknya gitu loh. Iya. Mau beli ROG lah yang mahal, mau bangun rumah lah yang bagus, mau beli mobil yang bagus. Pada saat jatuh tempo mereka nggak bisa Nggak bayar. bisa bayar. Kepercayaan hilang ya. Hilang. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit supplier nggak kasih dia utang. Nah karena nggak tidak dikasih utang dengan dari supplier, Bisnisnya jatuh. bisnis jatuh Pak. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua nih ya yang nonton YouTube Medlock ini ya. Oke Pak Hendra, terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak Ismail. Pak Hendra, semoga kedepannya Kenari Jaya semakin sukses di tangan generasi kedua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih, Pak Pak Henry, Ismail. terima kasih.